Halo semuanya, nama saya Anissa. Saya Legal Manager dari MDI Ventures. Mungkin sedikit menjelaskan tentang MDI Ventures. MDI Ventures itu merupakan suatu corporate venture capital yang diinisiasikan oleh Telkom Indonesia. Jadi main activity dari MDI Ventures itu merupakan investasi ke startup baik di Indonesia maupun secara global. Nah, di MDI Ventures sendiri kita udah ada beberapa investment, mungkin lebih dari 40 investment yang tersebar di lebih dari 10 negara. Dan selain memberikan investasi terhadap startup, kita juga memberikan business matchmaking, sinergi activity antara startup dengan Telkom Group karena kita merupakan bagian dari Telkom Group. Saya akan membawakan materi tentang legalitas all-in-one. Jadi mungkin sedikit memberikan background, kalau di Indonesia ini kan kita udah banyak banget mengenal startup-startup atau perusahaan dengan status unicorn atau bahkan dekakorn yang gak kalah saing dengan startup-startup secara global gitu. Nah, dengan adanya perkembangan ekonomi yang sangat masif di 5-10 tahun ke belakang ini, cukup banyak entrepreneur yang tergali berkeinginan untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi ini. Hal ini tentu memberikan motivasi kepada penduduk Indonesia untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, salah satunya adalah misalnya dengan pendirian startup atau misalnya UMKM. Sebagaimana kan pemerintah sekarang lagi benar-benar mendukung dan menggalakkan program-program UMKM startup lah untuk perkembangan Indonesia. Nah, dengan adanya perkembangan bisnis ini dan dengan banyaknya entrepreneur yang lahir pada masa-masa ini, kita sebagai lawyer, legal, kita juga turut mengingatkan kepada teman-teman entrepreneur semuanya untuk memperhatikan aspek-aspek legalitas yang perlu di suatu usaha. Kenapa aspek legalitas itu penting? Karena sebenarnya aspek legalitas ini ketika menjalankan usaha akan memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada pelaku-pelaku usahanya. Nah, sekarang kita mulai ngebahas tentang sebenarnya apa-apa aja sih aspek legalitas yang perlu diperhatikan. Yang pertama mulai dari jenis badan usaha atau badan hukum yang digunakan. Kalau di Indonesia ini kan kita mengenal ada dua jenis badan. Yang pertama badan usaha dan ada badan hukum. Nah, badan usaha ini bisa jadi CV, firma, kemudian kalau badan hukum itu yang kita kenal hanya dua, yaitu koperasi dan perseroan terbatas. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari common practice yang digunakan oleh UMKM atau startup di Indonesia, itu kebanyakan menggunakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Nah, di sini kita akan sedikit menggali lebih lanjut tentang apa itu perseroan terbatas, persyaratannya, dan bagaimana mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas itu adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian yang berdasarkan modal dan memiliki dua pemegang saham. Hal ini disebutkan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, ada beberapa aspek penting ketika kalian mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama adalah satu, nama perusahaan. Kalian harus mendaftarkan nama perusahaan kalian, nama perseroan kalian ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dalam memberikan nama perusahaan, itu kalian harus memperhatikan yang pertama, unsur yang digunakan. Yang kedua, nama yang digunakan tidak boleh sudah terdaftar di perusahaan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memberikan konotasi atau arti yang negatif. Karena nama perusahaan ini kan akan menjadi jati diri perusahaan kalian. Kalau misalnya nanti namanya memberikan atau memiliki unsur yang negatif, itu bisa jadi akan memberikan image yang kurang positif terhadap perusahaan kalian. Terus yang kedua terkait organ dari perusahaan. Nah, di perseroan terbatas ini kita mewajibkan untuk memiliki minimal 2 pemegang saham. Perseroan terbatas mengenal juga struktur organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama dari pemegang saham, yang kedua direksi, dan yang ketiga komisaris. Masing-masing dari organ ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang pertama, direksi. Direksi ini memiliki kewajiban untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian kita kenal juga ada namanya komisaris. Nah, komisaris ini bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan bisnis perusahaan, dalam menjalankan perseroannya. Kemudian ada yang kita kenal sebagai pemegang saham. Nah, pemegang saham atau pemodal ini biasanya sebagai pengawas juga, dan pemegang saham ini akan menerima manfaat ekonomis atas keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke aspek legalitas berikutnya yang kedua, yaitu perizinan. Nah, perizinan ini juga merupakan hal yang sangat krusial ketika kalian menjalankan perusahaan.
Kenapa? Karena perizinan ini yang akan menjadi koridor, akan menjadi legal framework kalian ketika kalian menjalankan usaha. Misalnya kalian berkeinginan untuk menjalankan usaha financial technology atau fintech gitu. Nah, berarti kalian harus melakukan permohonan perizinan ke OJK. Fintech kan kita kenal ada beberapa izin, ada multi finance, ada peer-to-peer lending, ada e-money, ada beberapa izin lainnya. Nah, kalian harus pastiin izin yang kalian gunakan, izin yang kalian submit ke instansi pemerintahan itu sesuai dengan bisnis usaha kalian. Selain izin operasional, kita juga ada beberapa izin lainnya, seperti halnya NIB, nomor induk berusaha, kemudian ada NPWP, nomor pajak, karena perusahaan itu merupakan subjek pajak, wajib pajak. Kemudian ada juga surat keterangan domisili perusahaan, dan perizinan-perizinan lainnya yang sesuai dengan aktivitas bisnis perusahaan. Kita mengenal juga yang mungkin cukup krusial, yaitu hak paten, hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada hak cipta, dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Nah, kalau hak cipta ini mungkin terkait dengan buku atau misalnya hak cipta seperti musik, hal yang bersifat seni. Kemudian kita bicara tentang hak kekayaan industri. Untuk hak kekayaan industri, mungkin yang paling terkenal kita mengenal ada paten, merek, sama desain industri. Nah, kalau misalnya hak merek ini, mungkin kita kenal kayak misalnya contoh merek Adidas atau merek Nike gitu. Jadi orang yang memiliki sertifikasi atas hak merek tersebut itu yang boleh mengeluarkan produk-produknya dan bisa dijaminkan sebagai produk yang original. Kemudian hak yang paten. Hak paten ini mungkin berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi kalau misalnya kalian punya software atau kalian punya aplikasi, nah itu biasanya didaftarkan hak patennya. Jadi kalau misalnya ada pihak ketiga atau misalnya ada orang lain yang mau bekerja sama atau misalnya mau menggunakan produk kalian, itu harus mendapatkan izin dari pemegang hak paten tersebut gitu. Dan tentunya di hak-hak ini memiliki manfaat ekonomis. Kemudian yang ketiga yaitu desain industri. Mungkin sedikit berbeda dengan hak paten sama hak merek. Desain industri ini mungkin bisa kita contohkan seperti jam luxury, contohnya Rolex. Dia memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang khas kalau jam itu merupakan jam Rolex, tidak seperti jam lainnya gitu. Nah, itu merupakan hak atas desain industri. Tadi kita sudah membahas tentang 3 komponen penting yang harus diperhatikan kalau misalnya kalian mau menjalankan bisnis atau misalnya mau bikin suatu usaha gitu. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah pendirian perseroan terbatas dari nol. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara di saat ini, banyak banget jasa-jasa yang bisa kalian perbantukan atau yang kalian minta tolong ke contohnya law firm atau misalnya biro jasa atau misalnya notaris. Mereka akan membantu kalian untuk melakukan pendirian perseroan terbatas. Yang perlu kalian lakukan adalah 1, melakukan pemesanan nama. Nah, pemesanan nama seperti yang tadi udah disebutkan sebelumnya, namanya juga harus memiliki arti yang jelas, namanya tidak menyesatkan dan tidak mengambil dari nama perseroan yang sudah terdaftarkan. Kemudian yang kedua, kalian akan dibantu oleh notaris untuk melakukan penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas. Nah, biasanya akta pendirian ini ditandatangani oleh direksi dan pemegang saham. Kemudian yang ketiga, notaris akan membantu kalian untuk memberikan notifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, kalau misalnya kalian sudah menerima notifikasi atas pendirian perseroan terbatas, maka perseroan terbatas kalian atau perusahaan kalian telah berdiri secara sah menurut hukum Indonesia. Nah, setelah berdiri, biasanya baru dilanjutkan dengan proses-proses perizinan, kayak misalnya NPWP, SKDP, atau NIB. Nah, biasanya kalau misalnya kalian menggunakan jasa notaris atau menggunakan jasa law firm atau biro jasa, itu akan dibantu juga sampai dengan selesai, sampai dengan perizinannya selesai. Sekarang kita coba sedikit deep dive lagi terkait apa-apa aja hal-hal yang biasanya dimasukkan ke dalam akta pendirian. Karena biasanya banyak banget orang-orang atau pengusaha baru-baru ngelihat akta pendirian tuh isinya panjang banget, isinya apa sih, tapi dibaca apa enggak sih. Nah, kita coba sedikit mengupas apa-apa aja hal-hal yang penting, yang krusial yang perlu dilihat dalam akta pendirian. Yaitu yang pertama, nama PT. Sekali lagi, karena nama PT itu merupakan jati diri, jadi ini perlu dilakukan pemeriksaan bahwa nama PT-nya sudah benar atau belum. Terus yang kedua, terkait domisili PT. Nah, domisilinya ini harus jelas juga. Kalau misalnya kalian domisili di Jakarta Selatan, di akta pun juga harus tertuang bahwa domisilinya benar, nggak salah tempat gitu. Jadi nanti
impact-nya bisa ke perizinan kalian atau pajak kalian, nanti jadinya kemana-mana, akan jadi lebih panjang kalau misalnya kalian nggak periksa. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan usaha dari perseroan terbatas, kegiatan usaha kalian yang kalian jalankan. Nah ini juga harus sesuai dengan visi misi kalian menjalankan usaha apa, izinnya udah ada atau belum, sesuai apa enggak, tercomply dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau enggak. Kemudian yang keempat yaitu modal dari perseroan terbatas. Nah, modal ini juga kalian harus perhatikan karena kalau di perseroan terbatas itu kan ada mengenal dua istilah. Yang pertama modal dasar sama modal ditempatkan. Nah, modal ditempatkan ini adalah modal yang wajib disetor ke bank perusahaan. Nah, kalau misalnya kalian nggak setor modal ini, berarti modal kalian itu invalid, perusahaannya ini bisa dibatalkan atau dibubarkan karena persyaratannya tidak terpenuhi. Kemudian ada juga rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham ini biasanya menjelaskan tentang apa-apa aja hal-hal yang menjadi kewenangan dari pemegang saham atas usaha kalian, atas perusahaan kalian. Kemudian tugas, fungsi dari direksi dan komisaris itu juga harus diperhatikan karena ketika kalian dalam menjalankan perusahaan itu kan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek kehati-hatian, kemudian transparansi. Nah, itu harus diperhatikan juga dalam anggaran dasar bahwa tugas dan fungsi dari direksi dan komisaris ini udah mencakupi dari aspek-aspek yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir terkait penyisihan laba atau dividen. Nah biasanya kan pemegang saham ini memiliki manfaat ekonomis atas kepemilikan sahamnya di suatu usaha. Nah ini harus ditentukan juga bagaimana penentuan pembagian dividen, bagaimana prosedurnya dan seperti apa flow-nya itu dalam anggaran dasar perusahaan gitu. Mungkin sedikit memberikan gambaran nih, kenapa aspek legalitas itu penting dalam menjalankan usaha. Jadi ada salah satu kerabat waktu itu, dia menjalankan usaha tapi dia nggak mementingkan, dia nggak memperhatikan aspek legalitasnya, dia nggak ngurusin modalnya seperti apa, dia nggak mengurusi hak kekayaan intelektualnya, dia nggak ngurusin dokumen-dokumen aktanya, dia nggak ngurusin perizinannya juga. Nah one day ketika dia datang ke suatu investor, dia bilang kita mau fundraising, tapi kemudian ketika investor itu melakukan due diligence atas perusahaannya dan didapati perusahaan itu nggak comply, izinnya nggak ada, terus dokumen legalitasnya juga nggak lengkap, akhirnya si investor ini memutuskan kalau dia nggak jadi invest ke perusahaan ini. Padahal simply karena dokumen legalitasnya nggak lengkap. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin masalah numbersnya, dia punya projection itu bagus, tapi karena dokumen legalitasnya nggak lengkap, akhirnya investor itu memutuskan untuk nggak jadi invest di perusahaan ini. Nah ini kan jadinya potential loss buat teman-teman semua kalau misalnya kalian nggak ngurusin legalitasnya, kemudian datang ke investor atau misalnya mau ada tender atau mau ada business partnership dan mereka memperhatikan aspek legalitas, nah itu jadi potential loss. Kemudian ada juga case di mana salah satu kerabat juga dia nggak ngurusin hak kekayaan intelektualnya, kemudian dia partneran sama usaha lainnya, kemudian usahanya itu diklaim hak kekayaan intelektualnya. Nah ini kan jadinya ada kerugian juga. Yang pertama kerugian produknya diklaim, terus akhirnya publik taunya si perusahaan B inilah yang punya produk perusahaan A. Padahal sebenarnya perusahaan A ini yang udah capek-capek ngedevelop, capek-capek membangun, mengembangkan, tapi akhirnya nggak bisa menikmati apa-apa karena diklaim. Nah untuk menghindari hal-hal itu, makanya di sini penting banget kalian harus memperhatikan aspek legalitas tadi yang udah disebutkan untuk menjalankan usaha kalian. Kenapa? Karena sebenarnya aspek legalitas itu akan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan sebenarnya akan membantu pengembangan usaha kalian juga. Sekian penjelasan tentang aspek legalitas 101 dari saya Anissa Sondak. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.